Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Maulana, kelas MJ 602 dengan dosen pembimbing Bapak Joko Sularyanto, mata kuliah studi kelayakan bisnis, Fakultas Manajemen Ekonomi, Universitas Siber Asia. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS studi kelayakan bisnis yang sudah saya kerjakan, yaitu adalah proposal bisnis proyek perumahan Nirwana Residen yang bertempat di Jalan Ahmad Yani nomor 29 Kabupaten Bogor. Terdiri dari eksekutif summary, informasi perusahaan, legalitas, struktur organisasi, finansial perform, dan pengalaman perusahaan. Yang mempunyai latar belakang proyek perumahan atau properti, yaitu adalah sejarah properti dan konsep properti. Meliputi aspek sosial dan environment, yaitu lokasi properti, demografi, kependudukan, dan fasilitas umum. Yang kelima, aspek-aspek perizinan atau legalitas adalah perizinan proyek dan rekomendasi dari pihak terkait. Yang keenam, aspek pemasaran, yaitu potensi dan segmentasi pasar, marketing strategi, dan project utility. Berikutnya, aspek keuangan proyek meliputi proyeksi biaya properti, sumber dana, dan proyeksi penjualan. Dan terakhir, aspek teknis, yaitu tahapan persiapan dan tahapan konstruksi. Eksekutif summary, lokasi properti berada di Jalan Ahmad Yani nomor 29 Kabupaten Bogor, perumahan Nirwana Residen. Peruntukan pembangunan 33 unit rumah tinggal tipe 45 per 120 meter persegi dengan luas lokasi 4.590 meter persegi dan luas kapling 3.960 meter persegi. Rencana jumlah unit sebesar 33 unit rumah tinggal tipe 45 per 120 meter persegi dengan periode proyek selama 10 bulan. Nilai penjualan yang diestimasikan yaitu 6.600.000.000 dengan modal sendiri 900 juta rupiah, dengan pinjaman atau investment sebesar 2.200.000.000 rupiah, dengan keuntungan 3.071.000.000 rupiah yang dideveloper oleh PT Bangun Indonesia Bersama. Informasi perusahaan berdasarkan akta pendirian, maksud dan tujuan pendirian PT Bangun Indonesia Bersama atau PT BIB adalah untuk melaksanakan jenis usaha di bidang pembangunan atau real estate atau developer atau gedung. Legalitas yang dicantumkan yaitu nama perusahaan PT Bangun Indonesia Bersama, alamat perusahaan Jalan Ahmad Yani nomor 29 Bogor, nomor telepon 061-663-8802, email address, akta pendirian, TDP, dan NPWP. Struktur organisasi yaitu direktur utama dengan saya sendiri, mempunyai direktur pemasaran,
Direktur Teknis, Direktur Keuangan, Komisaris Utama, Wakil Komisaris, dan Manajer Keuangan. Finansial performa, laporan keuangan, dan rasio keuangan tahun 2021 ataupun audit, perusahaan tetap menghitung rasio dengan asumsi modal dan penjualan. PT BIB belum memiliki laporan keuangan karena perusahaan ini adalah perusahaan baru, sehingga ROA atau diasumsikan net income dibagi total investasi atau ROA sama dengan 239%. Selanjutnya laba setelah pajak sama dengan 2.150.000.000 rupiah atau asumsi pajak 30%. Pengalaman perusahaan, berapa pengalaman proyek perumahan, dikarenakan perusahaan baru membangun proyek, tidak ada pengalaman yang dikerjakan sebelumnya. Latar belakang proyek perumahan atau properti yang ingin dibangun, sejarah properti, proyek perumahan Nirwana Residen ini diinisiasi oleh PT Bangun Indonesia Bersama untuk mengembangkan lokasi tanah kosong yang berlokasi di daerah yang cukup strategis di Jalan Ahmad Yani nomor 29. Proyek properti ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan resource yang dibeli, terutama pada aspek utilitas atau land development dan penciptaan added value bagi stakeholder. Yang kedua, konsep properti yaitu kebijakan pemerintah, khususnya pemerintah daerah yang mendorong peran swasta dalam penyediaan perumahan untuk masyarakat. Melalui konsep pembangunan properti ini mengacu kepada pengembangan lokasi menjadi klaster perumahan yang memenuhi kriteria untuk masyarakat yang berpenghasilan menengah dengan nuansa asri, ramah lingkungan, dan minimalis. Pembangunan akan dilaksanakan secara bertahap dengan sistem inden dengan target penyelesaian 33 unit rumah dalam waktu maksimal 10 bulan. Mengutamakan efisiensi dan efektivitas dalam pembangunan serta melibatkan masyarakat setempat sebagai stakeholder dalam pekerjaan fisik konstruksi rumah. Selanjutnya, aspek sosial dan environment meliputi lokasi properti yang terletak di Jalan Ahmad Yani merupakan wilayah pengembangan perumahan untuk mendukung kebutuhan masyarakat yang bekerja di Kota Bogor. Di wilayah yang sama direncanakan akan dibangun 3 klaster oleh pengembang lain. Selanjutnya demografi, yaitu demografi lokasi pengembangan Jalan Ahmad Yani berada di tepat sebelah barat Kabupaten Bogor, di mana kondisi Kabupaten Bogor yang kian sempit dan banyaknya keluarga baru yang berasal dari Kabupaten Bogor atau minimal bekerja di Kabupaten Bogor. Lokasi tanah berjarak 16 km dari lapangan Merdeka. Jalan Ahmad Yani sebagai lintasan strategis antar Kabupaten Bogor dan Kota Bogor menjadi solusi bagi kebutuhan akan lahan perumahan. Selanjutnya, pendudukan. Sebagaimana kita ketahui, padatnya pertumbuhan perkantoran dan gedung bertingkat, baik yang berfungsi sebagai perdagangan, hotel, maupun utilitas lainnya telah mereduksi lahan untuk hunian di Kabupaten Bogor. Tingginya permintaan perumahan di Kabupaten Bogor menyebabkan harga rumah mencapai titik maksimal sehingga hanya dapat dijangkau kalangan atas. Pertumbuhan penduduk dan tingginya tren keluarga muda
dewasa ini menyebabkan diperlukannya solusi rumah terjangkau dengan jarak yang tidak jauh dari Kabupaten Bogor. Fasilitas umum yang disediakan di lokasi proyek ini cukup strategis untuk kelas masyarakat berpenghasilan menengah. Lokasi properti dekat dengan sejumlah fasilitas publik, antara lain pasar tradisional, bank, restoran, pusat perbelanjaan, rumah sakit, sarana pendidikan, dan terakses oleh angkutan umum. Fasilitas umum yaitu masjid 150 meter, kantor kecamatan 2 kilometer, puskesmas, klinik atau rumah sakit 600 meter sampai dengan 3 kilometer, sarana pendidikan seperti SD, SMP, SMU 500 meter, pasar tradisional 700 meter, Bank Sumatera, Sumatera Utara, Bank BRI, Mandiri 800 meter, jaringan listrik ada, PDAM ada, telepon ada. Selanjutnya, aspek-aspek perizinan atau legalitas pekerjaan penyelesaian properti nirwana residen diharapkan dapat terlaksana sesuai dengan yang direncanakan sehingga aspek legalitas menjadi sangat penting dan perlu dipastikan terhadap peraturan yang berlaku untuk mengantisipasi adanya potensi masalah hukum. Perizinan proyek terdiri dari izin IPPT, SIUP, site plan, SKDP, Gaphum dan HAM, TDP, NPWP, bukti penguasaan lahan, IMB Induk, rekomendasi PLN, PDAM, keterangan bebas banjir. Selanjutnya, rekomendasi dari pihak terkait, rekomendasi dari asosiasi dan RPJKN, persetujuan dan dukungan perangkat kecamatan dan kelurahan. Dari segi aspek pemasaran, potensi dan segmentasi pasar, kebutuhan akan perumahan yang responsif menjadi hal yang sangat urgent bagi setiap masyarakat atau keluarga. Dan lokasi properti nirwana residen diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat kelas menengah. Saat ini seluruh properti di Jalan Ahmad Yani sudah habis terjual bahkan sebelum realisasi pembangunan mencapai 50%. Marketing strategi yang akan digunakan adalah dengan mengaplikasikan strategi marketing mix, yakni dengan memanfaatkan media promosi secara insentif. Media promosi antara lain dengan menggunakan atraktif leaflet, brosur, balon promosi, pasangan spanduk, serta umbul-umbul dan door-to-door ke institusi yang dianggap potensi untuk kelas properti nirwana residen. Hal yang dapat dilakukan untuk dapat percepat penjualan properti nirwana residen, menemukan target market yang memiliki pendapatan tetap dan tidak terganggu akan situasi dan kondisi perekonomian Indonesia. Jaringan yang luas adalah salah satu aset penting dari PT BIB. Melalui jaringan ini, PT BIB telah memiliki potensial buyer yang berasal dari salah satu institusi pemerintah. Aspek keuangan proyek, proyek biaya properti, keuangan proyek, simulasi biaya dan pendapatan proyek nirwana residen, yaitu yang pertama tanah sejumlah 4.590 dengan biaya 800 juta, pematangan dan lain-lain 50 juta rupiah, total biaya lahan 850 juta rupiah. Yang kedua,
bangunan 33 kali 45 kali 1,5 juta rupiah dengan jumlah 3.960. Biaya yang dikeluarkan 2.227.500.000 rupiah. Yang ketiga, pecah surat 33 kali 1,8 juta dengan biaya 60 juta rupiah. Promosi dan lain-lain 165 juta rupiah, biaya bank 208 juta 100.000 rupiah, total biaya proyek 3.589 juta 600.000 rupiah. Sumber dana yang dimiliki dari modal sendiri sebesar 900 juta rupiah, modal dari bank 2.392.500.000 rupiah, dengan total harga jual rumah 6.600.000 rupiah. Laba atau rugi dengan biaya keuntungan sebesar 3.010.400.000 rupiah. Sumber dana pembiayaan awal atau initial investment yang digunakan untuk perizinan dan modal kerja, sarana prasarana, konstruksi serta biaya overhead diperoleh dengan komposisi modal sendiri dan modal investor. Untuk kebutuhan financing proyek, manajemen perusahaan berencana memenuhi sumber dana dengan komposisi 73% bersumber dari investor dan 27% bersumber dari dana sendiri. Proyeksi penjualan berdasarkan proyeksi penerimaan dan pengeluaran kas dapat diinformasikan sumber pengembalian sebagai berikut. Penerimaan penjualan 6.600.000 rupiah, harga pokok penjualan 3.559.000 rupiah, dengan margin kotor sebesar 3.010.000 rupiah 400.000 rupiah. Karena aspek teknis, tahap persiapan, perencanaan, perizinan, persiapan awal atau land clearing secara umum, timetable pelaksanaan proyek sesuai dengan tabel berikut. Timetable progres pelaksanaan proper Nirwana Residen. Perizinan penguasaan lahan, pekerjaan persiapan lokasi, pekerjaan prasarana, pekerjaan bank, rumah dan sarana, pekerjaan persiapan tanah, fondasi, struktur, dinding, kusen, pintu, jendela, lantai, atap, plafon, kunci dan penggantung, sanita air, listrik, finishing, marketing, booking atau down payment, penjualan, akad pembiayaan, pembalian pinjaman, operasional, dan total semua progres. Tahap konstruksi pembangunan rumah beserta sarana dan prasarana akan membutuhkan waktu selama 6 bulan. Material yang digunakan adalah sesuai dengan tabel berikut. Spesifikasi teknis yang melalui jenis pekerjaan dan spesifikasi rumah, yaitu fondasi, dinding, lantai, rangka atap, penutup atap, plafon, listrik, pintu, kusen, bak mandi, air, jendela, batu kali, batu bata, diplester dan diaji, keramik, baja ringan, metalik, gipsum, 1.300 watt, fiberglass, sumur bor, setara kayu bor, dan kaca. Kesimpulan, berdasarkan analisa dan pemaparan proyek ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Kinerja keuangan PT BIB menunjukkan peningkatan yang signifikan sehingga relatif lebih aman untuk mendapatkan pinjaman dari bank. PT BIB telah memiliki pengalaman yang modern untuk pelaksanaan proyek yang sejenis dengan proposal properti Nirwana Residen.
Proyek ini memiliki prospek yang cukup bagus lihat dari aspek pemilihan lokasi, spesifikasi bangunan, serta target market yang sudah jelas. Demikian proposal properti Nirwana Residen kami sampaikan. Terima kasih.